setelah pertemuan ada kuis. Nah, tapi karena ini masih pertemuan pertama, nanti kuisnya di pertemuan kedua aja. Nah, kalau untuk tugas, sangat jarang dikasih tugas, atau mungkin nanti coba kasih tugas deh. Kita jarang ngasih tugas, dan baik teori dan praktikum itu kita nggak ada nagih-nagih tugas atau nagih-nagih kalian ngerjain gitu. Jadi kalau nggak ngerjain ya udah nilainya langsung 0. Nah, untuk kuis ini dilaksanain di e-learning Polban. Kemudian seperti biasa ada UTS, ada EAS. Nah, UTS sama EAS ini soalnya relatif gampang karena sebagian dari soal kuis. Bentar. Ini saya cancel dulu deh, bentar. Oh iya, tadi ini pakai erasernya di itu. Sorry. Ini salah, tadi erasernya via Zoom. Oke, sorry. Udah lama nggak Zoom. Nah, balik lagi. Ini share screen-nya kelihatan ya. Oke. Nah, untuk bukunya ini kalian bisa coba cari dari Tanbaum atau dari Kurus dan Ros, itu juga banyak di PDF-nya kalau buat nambah wawasan. Nah, sekarang kita masuk ke materi langsung deh, biar cepat juga. Nah, di sini nama kuliah kita ini komunikasi data dan jaringan ya, dan jaringan komputer sebenarnya. Nah, tapi nanti di kuliah ini selain kita belajar komunikasi data dan jaringan komputer, kita juga belajar sedikit tentang sistem operasi di akhir-akhir. Nah, di sini ada istilahnya apa? Komunikasi data. Nah, kemarin kalian kan udah tugas cari ringkasan ya, cari resume. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komunikasi data ini? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan Haida. Langsung aja, coba. Oke, silakan aja, Haidar, Hafid. Oh iya, Assalamualaikum Pak. Baik Pak. Oh, Haidar dulu. Apakah terdengar? Oke. Bentar. Untuk komunikasi data itu adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Oke, kalau Hafid gimana? Dari Haidar bagus. Kalau dari Hafid, yang sudah Hafid cari, pengertian atau yang dimaksud dari komunikasi data itu adalah bentuk komunikasi yang secara khusus yang berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data yang digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Seperti itu. Oke, bagus. Semuanya benar. Ya, intinya komunikasi data ini proses kayak kita sekarang ini, kita terhubungnya via daring, via online. Suara saya masuk ke keluar dari speaker kalian juga proses komunikasi data ya. Dari saya ngirim data suara, kemudian PC kalian atau laptop kalian atau HP kalian menerima data tersebut, kemudian dikeluarkan ke bentuk suara. Nah, itu singkatnya kayak gitu ya. Dan kita semua terhubung ke dalam sebuah internet ya.
Nah, di sini yang namanya komunikasi data bisa jaringannya lokal atau jaringannya internet. Bisa intra, bisa inter. Nah, jadi tadi diingat aja kalau komunikasi itu ya berarti seenggaknya ada 2 atau lebih device ya buat komunikasi itu. Kayak saya sekarang ini kan kebanyak device ya suaranya kedengaran. Ketika Haidar sama Hafid tadi berbicara juga uh, suara Haidar sama Hafid masuk ke banyak device juga ngirimnya. Pertama ngirim ke server Zoom, dari server Zoom baru broadcast ke yang lain. Oke, nah itu komunikasi data, proses pengiriman ya, proses transmisi, pengiriman, penerimaan data dari 2 device atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, kalau misalkan jaringannya nggak terhubung, apa jadinya? Nah, kalau kalian ketika main game atau ketika nonton YouTube atau ketika lagi Zoom tiba-tiba terkeluar disconnect ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa dapat balasan gitu. Balasannya apa? Oke. Nah, kemudian tadi komunikasi data. Nah, di sini jangan dulu deh, jangan jaringan komputer dulu. Di sini tadi kita ngomongin komunikasi data. Nah, di sini komunikasi data dan jaringan komputer ini sebenarnya yang lebih ekspor itu anak-anak jurusan telekomunikasi ya, karena mereka mainnya emang komunikasi. Nah, di sini komunikasi data ini perpaduan dari teknik komunikasi dan pengolahan datanya. Nah, kalau kita ketika di kelas kita komunikasi langsung aja ya, nggak perlu alat. Mungkin kalau suaranya pelan pakai speaker, pakai mic ya, biar suaranya nyaring. Nah, kalau misalkan kita di sini ya kita perlu device, perlu alat tambahan buat saling komunikasi. Nah, di sini komunikasi data antar komputer itu perlu device ya. Nah, di sini yang namanya komunikasi perlu diingat pasti ada sumber dan pasti ada tujuan, pasti ada pengirim dan pasti ada penerima. Nah, di sini yang namanya data itu yang dikirim itu udah bentuknya udah bit ya, 0 dan 1, udah kemodulasi. Nah, di sini kalau nanti kalian belajar basis data, semester depan ya basis data. Ada fakta, data itu fakta, informasi itu data yang udah diolah atau lainnya. Nah, di sini yang namanya komunikasi data tadi butuh sumber, ada tujuannya, terus juga bentuk kita transfer data itu bentuknya bit ya. Makanya juga kalau kalian pakai data udah berapa giga nih paketnya, hitungnya bukan berapa banyak video yang udah kalian download, berapa jam Zoom yang kalian online, atau berapa banyak filenya, tapi berapa besar bitnya, baiknya. Nah, di sini tadi ada ngomong datanya digital ya. Nah, data itu yang dikirim sifatnya digital, tapi ada lagi namanya buat internet itu secara nggak langsung itu ada namanya modem. Mau kalian misalnya tertarik via HP atau pakai IndiHome itu pasti ada modemnya. Walaupun sekarang udah ya kalau pakai HP kita mungkin ya via telepon aja gitu langsung. Yang namanya modem itu buat ubah dari data analog ke data digital sebaliknya ya. Nah, di sini kalau data analog itu sifatnya itu kayak suara. Nah, itu kan analog itu. Nah, kalau misalkan data digital dia sifatnya discrete kayak teks. Nanti tentang sinyal data nanti mungkin kita bahas tahun depan deh biar lebih itunya. Nah, jadi yang namanya data ini barang yang akan dikomunikasikan itu. Nah, kemudian tadi ada sumber, ada tujuan, kemudian ada media pengiriman juga. Nah, media pengiriman ada yang perantara maksudnya, melalui apa sih jalurnya itu. Kalau kita misalnya kan kita ingin ngirim barang dari rumah
ke barang fisik ya, misalkan dari Ujung Berung ke Polban, saya nggak mau berangkat ke Polban, mau ngirim barang, ya mungkin via GoSend bisa. Nah, tapi kalau kita pakai PC, gimana cara kita connect ke sana? Nah, kita perlu beberapa aturan-aturan ya. Pertama kita harus connect ke internet dulu, kemudian kita harus tahu alamat tujuannya, IP address-nya. Nah, di sini juga yang namanya komunikasi data ini, saya gunain Windows 11, misalkan kalian ada yang pakai Jumia di Android, ada yang pakai di iOS, ada yang pakai Mac. Nah, di sini terus juga mungkin modem kalian ada yang mereknya Huawei atau mungkin ada via HP ya, ada yang pakai ZTE. Itu semuanya apa? Perangkat-perangkat buat komunikasi ini brandnya berbagai macam, walaupun tujuannya sama. Nah, di sini tapi mereka ngasilnya sama gitu. Maksud sama itu aturannya nggak beda gitu. Jadi beda merek, tapi karena adanya istilahnya protokol, aturan-aturan yang buat ngatur terhubungnya komunikasi ini, jadi kita bisa saling interaksi kayak gini gitu. Jadi nanti ada istilahnya OSI, layer-layernya. Jadi ada pengirim, penerima, ada data, ada media buat internetnya, kemudian ada protokolnya. Nah, kemudian yang namanya komunikasi data itu, kalau kalian pakai IndiHome itu fiber ya kabelnya, media kabelnya. Syaratnya fiber optik. Nah, kalau misalkan kita pakai handphone, berarti kita udah gelombangnya gelombang radio 5G, 4G. Oke. Nah, kemudian sekarang tadi kita udah ngomongin komunikasi ya. Nah, sekarang kita ngomongin jaringan komputer. Nah, tadi komunikasi data. Nah, kalau jaringan komputer itu apa sih? Oke, Haidar lagi silakan. Menurut Haidar, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling berhubungan atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, serta digunakan untuk berbagi sumber data. Oke. Oke, jaringan silakan. Iya Pak, apakah terdengar? Oke, terdengar silakan. Dari yang saya dapat, hasil dari pencarian kemarin, saya mengemukakan bahwa jaringan adalah koneksi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih secara fisik maupun logika dalam melakukan komunikasi untuk bertukar data atau informasi. Dalam melakukan pertukaran data, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penerima layanan dan pihak yang memberikan layanan. Dua hal tersebut biasa disebut dengan client server. Itu Pak. Oke. Haidar, Jeremia, ini yang ibu-ibunya gimana? Ada ingin berpendapat buat teteh-tetehnya? Oke, Ariana gimana? Jaringan komputer itu apa? Yang huruf A, Ariana. Ariana di depan layar. Oke, Ariana nggak mungkin lagi di luar atau ada gangguan. Aurel? Aurel hadir? Iya, Pak. Jaringan komputer apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, jaringan komputer itu jadi dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi aja sih, Pak. Oke, terkoneksi ya. Kunci ada terkoneksi, terhubung terkoneksi. Kalau Devina gimana?
Kalau menurut saya, jaringan komputer itu sekelompok komputer yang terhubung sehingga dapat saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan juga data. Nah, ini bagus ini ada kata bagi sumber daya ya. Oke. Tadi juga ada client server, bagi sumber daya. Jadi jaringan komputer itu sebuah sistem yang terdiri atas komputer atau perangkat jaringan lainnya. Dia saling terkoneksi, bekerja sama, dan kadang memiliki tujuan gitu, baik komunikasi, baik berbagi sumber daya, atau akses informasi. Nah, di sini agar dapat tujuannya biar sama, biar ada servisnya gitu. Jadi ada yang ngasih servis, ada yang jadi pelayannya. Ada klien, ada servernya. Nah, di sini hampir seluruh aplikasi jaringan komputer itu nggak hampir seluruh ya, tapi mayoritas itu client server. Tapi kalau kalian misalnya downloadnya via torrent, jadi ada client server, ada peer-to-peer. Jadi tadi client server itu apa sih? Client server itu jaringan komputer yang didedikasikan sebagai server. Jadi server ini yang tujuannya buat ngelayan gitu. Misalkan kalian ketika akses sebuah website, kalian ke server sebuah website tersebut gitu. Nah, sebuah servis layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Nah, di sini peer-to-peer, kemudian ada peer-to-peer. Peer-to-peer itu jaringan komputer, setiap hostnya ini menjadi server dan juga dapat jadi klien. Di sini siapa yang udah sering download via torrent? Nah, kalau yang download via torrent itu kalau kalian jadi sebelum kita jadi seat juga kita udah jadi berbagi ya. Kita host tapi kita jadi server dan klien juga bisa bersamaan. Tapi kalau client server peer-to-peer itu ya berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsinya. Nah, di sini jaringan juga macam-macam. Jadi tadi by fungsi itu ada client, server, peer-to-peer. Kalau dari skala, dari jangkauan geografisnya itu ada PAN, Campus Area Network, LAN, MAN, WAN, kemudian ada Global Area Network. Nah, kalau LAN, ya kalau kita di JTK aja itu LAN. Kalau udah sepolban itu Campus Area Network, tapi jarang ya, jarang banget. Banyak pembagian cuma LAN, MAN, WAN, PAN. Nah, gimana kalau kalian misalkan remote dan TV itu komunikasi apa itu sebenarnya? Apakah itu komunikasi data nggak sih itu? Ketika kalian ada TV di rumah terus kalian pakai remote, itu sebenarnya komunikasi data nggak? Komunikasi data. Termasuk Komunikasi data. Iya Pak, komunikasi data. Iya Pak, komunikasi data. Kalau zaman dulu itu kirim file via Bluetooth dari satu HP ke HP lain itu juga komunikasi data ya. Itu PAN, Personal Area Network. Tapi by jangkauan geografis ini lebih sering itu LAN, MAN, WAN. Nanti kalian coba cari aja apa itu Local Area Network, apa itu Metropolitan Area Network, apa itu Wide Area Network. Atau dijelasin aja deh ya. Jadi ini cuma by jarak aja sih ya. Kalau udah antar kota, antar negara, itu udah WAN. Kalau jaraknya 50 km itu metropolitan. Kalau yang kecil-kecil itu LAN. Nah, di sini kemudian buat jaringan komputer ini tadi komunikasi jaringan komputer itu kita butuh media. Ada media kabel, ada media nirkabel. Nah, kalau kabel itu yang banyak sekarang dipakai ya, wireless. Nah, wireless itu jaringannya tanpa kabel. Kita nggak perlu crimping, nggak perlu colok kabel UTP. Nah, ini kita manfaatin gelombang elektromagnetik ya. Nah, tapi di sini kita nggak bahas gelombang elektromagnetiknya karena itu urusan orang Telkom lah.
Nah, kalau wireless buat ngubungin antar device itu nggak perlu kabel, nggak perlu kabel kategori 5, kategori 6, atau kategori yang lebih bagusnya. Di sini pakai gelombang elektromagnetik dan kadang ada tulisan Wi-Fi-nya standarnya berapa, 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, kalau yang berkabel, itu perlu kabel dan perlu, kalau misalkan satu device, satu laptop ke laptop lainnya, itu kalau untuk terhubung pakai kabel, bisa aja langsung colokin kabel OTP-nya sama kabel langsung sambung. Tapi kalau kita banyak device, seenggaknya kita perlu hub atau perlu switch buat colok-coloknya. Nanti hub sama switch kita bahas di pertemuan pekan depan. Oke. Nah, kemudian tadi komunikasi data, jaringan komputer, terus apa itu internet. Nah, di sini internet itu ini zaman background-nya ini ketika Bill Gates ngejelasin internet ya, tahun 19 berapa ya. Pokoknya ketika si Bill Gates ini ngejelasin apa itu internet, di tahun 90-an itu, tahun 95 kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak orang yang masih nganggap lucu gitu ketika Bill Gates menjelaskan apa itu internet. Karena banyak yang masih belum kebayang dan fungsinya juga udah lebih wah ya sekarang. Sebenarnya internet nggak perlu dijawab lah ya. Kita udah saling pakai, saling gunain. Nah, di sini juga yang namanya kenapa sih bisa ada internet itu? Nah, di sini karena ada jaringan komputer, terus kenapa sih dari Indonesia bisa akses ke Amerika dalam waktu hitungan berapa milisecond aja? Nah, itu karena jaringan internet ini didukung juga ya sama infrastruktur, baik itu satelit atau mungkin jaringan kabel fiber optik, kabel bawah laut. Kayak kemarin itu kan ada meme yang kabel IndiHome kena gigit ikan hiu ya. Nah, salah satu yang banyak yang cepat itu jaringannya Google. Coba bentar, jaringan. Nah, ini saya coba kasih chat aja. Kalian bisa coba baca jaringan kabel bawah laut jalan tol internet di dunia. Nah, ini yang bikin kita bisa interaksi juga sama orang lain gitu. Nah, ini mengenal jaringan kabel bawah laut jalan tol internet dunia. Ini ilustrasi aja jaringan kabel bawah laut komunitas Indonesia. Ada banyak. Ini kita cuman sekilas doang gitu. Juga pernah ada yang namanya jaringan internet itu semuanya bisa terhubung. Tadi kan tadi jaringan komputer itu perlu tujuan yang sama ya. Nah, di sini tujuannya sama, buat saling terhubung, terus juga harus saling percaya. Jadi kalau antara satu node atau satu titik ini tidak saling percaya, ya kita nggak bisa akses kalau seandainya diblok. Begitu juga kalau terjadi salah konfigurasi. Nah, saya coba cari beritanya, berapa tahun sebelumnya itu pernah ada ya, banyak salah konfigurasi internet dari salah satu operator di Indonesia sehingga internet di Indonesia itu down.
Nah, ini kalau nggak salah nih. Saya kasih chat linknya. Nah, ini berita lagi. Ini tahun 2016 ya. Berarti 5 tahun yang lalu ya. Nah, di sini di ESP Indonesia ada masalah di sebuah konfigurasi di satu ESP yang tersambung di OpenEX. Jadi efek salah konfigurasi salah satu operator bikin jaringan internet itu bisa down. Bisa kalian coba baca. Ini buat nambah wawasan aja, tapi nggak bakal diizinkan sih. Nah, ini juga Indosat tahun 2012 pernah salah konfigurasi. Ini layanannya nggak sampai operator, nggak cuma Indonesia gitu, tapi sampai internet global juga ikut terpengaruh. Nah, nanti kalian juga bakal belajar routing, tapi walaupun routingnya ya pakai paket tracer mungkin di prakteknya. Ini karena salah konfigurasi, karena sifatnya itu saling percaya, bisa bikin jaringan down gitu. Nah, kalau kalian mungkin kalian masih semester 2 ya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke materi aja. Nah, tadi ini internet. Nah, kemudian tadi ini sinyal. Nah, tadi udah sempat dibilang ya, yang namanya sinyal itu ada analog, ada juga digital tadi. Nah, kemudian kalau sinyal, diulang lagi ya, kalau sinyal analog itu gelombangnya itu elektromagnetiknya kayak sinkros, continuous dia. Nah, di sini tersebarnya via spektrum ya. Terus juga ada frekuensinya. Frekuensi itu banyak yang gelombang per detik ya. Nah, kemudian digital. Nah, kalau digital ini keadaannya itu ditransmisikan ke dalam satu medium kawat, kemudian bentuknya itu bit ya, 1 dan 0, 1 aktif, 0 non aktif. Ini nggak terlalu kita bahas. Oke. Nah, tadi ini udah kita bahas ya, tujuan jaringan komputer. Intinya buat capai berbagi sumber daya, berbagi tujuan, buat browsing, banyak. Kayak sekarang kita nge-zoom juga. Oke. Nah, kemudian simplex. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sistem transmisi. Jadi, sistem sebuah data itu bisa berpindah, bisa ditransmitkan. Itu berdasarkan standar Amerika National Standard. Itu ada 3 sistemnya itu. Ada simplex, half duplex, sama duplex. Nah, kalau simplex itu sinyal ini hanya ditransmit satu arah saja, di mana satu stasiun sebagai pemancar dan yang lainnya sebagai penerima. Jadi pada sistem ini aliran data hanya dapat terjadi ke satu arah saja. Nah, di sini misalkan ketika kita dengar radio, ketika kita dengar radio yang zaman dulu ya, yang masih analog, itu kita nggak bisa interaksi langsung sama si penyiarnya. Kalau mungkin kita via jalur lain ya, via telepon. Nah, TV kita cuma bisa nonton aja, kita nggak bisa interaksi langsung gitu. Jadi dari tower mereka ke antena-antena kita. Jadi sistem ini satu arah aja, itu contoh simplex. Jadi hanya mentransmisikan sinyal dalam satu arah saja. Jadi ada satu istilahnya itu pengirim itu transmitter, penerima itu receiver ya. Jadi satu pengirim, satu penerima. Kemudian simplex
Kemudian ada hub duplex. Nah, hub duplex ini udah dua arah, udah pemancar dapat bertindak. Jadi dua ini penerima sama pengirim itu bisa saling berkirim pesan, tapi harus dilakukan secara bergantian. Nggak bisa langsung. Kalau langsung nanti tabrakan suaranya. Ini contohnya walkie-talkie. Jadi ketika satu orang lagi melakukan pengiriman, yang lainnya hanya bisa dengar dulu menerima. Kalau mau ngirim, sabar, nunggu. Ini nggak bisa secara simultan. Nah, ini hub duplex. Ini dari segi sistem transmisi. Nah, kemudian ada full duplex. Nah, full duplex ini hampir sama dengan hub duplex, tapi dia lebih bagusnya dikit, dia nggak perlu harus secara bergantian. Dia bisa langsung aja, bisa simultan, bisa secara serentak buat nge-transmisiin datanya itu. Nah, ini transmisi berdasarkan ANSI ya. Nah, yang namanya transmisi ini kadang kekuatan sinyal ngaruh ya. Jadi ketika kalian misalkan pakai wifi kalian modem atau router kalian letaknya di bawah, terus kalian di lantai 3, sinyal kalian udah kecil banget. Nah, kekuatan sinyal kalian mungkin udah sangat kecil gitu, jadi kemungkinan kegagalannya sama penyimpangan itu gede. Nah, buat seperti ini kalian butuh repeater atau amplifier ya buat nguatin sinyalnya. Misalnya repeater ya banyak sekarang dijual di Shopee, Tokopedia. Ini transmisi kalau dia tanpa kabel, dia perlu ya kalau di spot-spot tertentu dia butuh penguas sinyal. Nah, kalau yang pakai kabel juga harus dicek kabelnya tipe apa, kategori apa, dan bisanya itu bisa berapa meter gitu. Ini bisa kalian coba googling. Nah, tadi kalau istilah repeater itu buat transmisi digital ya. Nah, kalau kita buat analog itu bahasanya itu amplifier. Jadi kalau rumah kalian kamar kalian misalkan nggak dapat sinyal yang bagus, ya kalian butuh repeater. Nah, ini tadi jenis berdasarkan lokasi tadi udah dibahas sedikit LAN, MAN, WAN. Oke. Nah, di sini tujuannya sama semua buat berbagi perangkat keras, berbagi program atau data, memudahkan kecepatan, memudahkan akses informasi. Nah, kayak sekarang 4G, 5G, ya itu kan biar makin cepat, biar makin mudah juga akses informasinya. Dengan kecepatan makin tinggi, makin bisa bisa banyak multimedia yang banyak aplikasi multimedia bisa banyak yang dilakuin. Kalau zaman dulu itu buat internet itu 0809894 kali itu Telkomnet instan itu tagihan itu bisa jutaan gitu. Buat akses sedikit aja kecepatan cuma 64 kbps kalau nggak salah. Dan itu pakai RJ-nya telepon dicolok ke CPU. Kemudian setelah zaman Telkomnet instan muncul Speedy. Speedy per bulan itu ada warnet, ada juga Speedy ya. Buat home user itu ada Speedy. Speedy itu pertama 1 giga, kemudian 2 giga. Tahun saya 2009 itu 2 giga itu 1 bulan itu masih lebih gitu. Kalau sekarang 2 giga udah kurang banget karena makin besarnya aplikasi, image-nya juga gede-gede. Nah, di sini LAN, MAN, WAN tadi udah dibahas ya.
Ini ada gambarnya nggak ya? Bentar. Oke, ini nggak ada bahasan gambarnya ya. Oke, nah ini PAN, LAN, MAN, PAN, Bluetooth. Ini standar 802 ini standar wireless ya. Kemudian ada MAN, kemudian ada WAN. Nah, kadang ada operator yang ngasih hosting wirelessnya itu MAN pakai WiMAX. Nah, kalau kan misalkan jaraknya dekat, nah itu NFC RFID istilahnya proximity ya. Nah, tadi juga kita bahas berdasarkan fungsi client server, peer-to-peer. Kalau peer-to-peer semuanya saling terhubung. Ketika kalian misalkan pakai torrent, ya komputer kalian saling terhubung, kalian saling dapat buat ngedownload itu dapat dari seeder, dari yang belum, saling ngasih file fragmen filenya. Kalau server pelayannya cuma si server aja. Ini gambaran peer-to-peer sama server base, client server. Oke. Ini berdasarkan distribusi sumber informasi, ada terpusat, ada terdistribusi. Nah, kalau di M4 itu ada sistem terdistribusi ya. Oke. Tadi media transmisi data udah kita bahas sedikit, tadi ada yang pakai kabel, ada yang nggak pakai kabel. Nah, kemudian ada tadi media, kemudian ada protokol. Jadi ada protokol komunikasi ini buat ngatur gimana sih aturan-aturan buat berkirim pesan, berkirim data antar komputer, antar device, sehingga komunikasi itu dapat berlangsung secara baik. Walaupun beda PC, beda jaringan. Mungkin saya pakai Telkomsel, ada yang pakai Indosat, ada yang pakai XL, ada yang pakai Axis. Jadi, tapi semuanya bisa saling berkomunikasi, walau beda jaringan, beda merek, beda OS. Nah, ini ada protokol komunikasi. Nah, kalau yang kita pakai ini protokol komunikasinya TCP/IP ya. Tapi kalau buat belajar itu ada OSI, ada TCP/IP. Nah, buat pembelajaran, buat mudahin logikanya, ini ada OSI, Open System Interconnecting. Ini keluaran dari International Standard Organization. Ini ngatur prosedur gimana sih sebuah komunikasi data itu di tiap layer di antar device. Nah, fungsi protokol ini tadi buat ngatur ya, buat ngefragmentasi, buat ngenkapsulasi. Nah, berdasarkan standar itu, OSI ini ada 7 ya, 7 layer. Di sini buat kerangka kerja, dan ini sebenarnya nggak implementasiin sih ya. Kalau kalian pakai Wireshark, layarnya beda lagi. Buat kalau kalian misalnya capture sebuah web, itu layarnya beda lagi. Nah, di sini layer integrated TCP/IP. Ini layer yang ideal, tapi nggak akan diimplementasiin gitu. Tapi ini buat pembelajaran cocok. Nah, ini kita dari layer yang paling atas. Layernya itu ada fisik, data link, network, transport, session, presentasi, sama application. Nah, ini layar application. Layar application ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna. Jadi ketika kalian akses sebuah browser, seperti sekarang ini layarnya application ya. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Di sini file transfer, metode aksesnya, pertukaran, kerjaan manipulasi, pertukaran pesan. Ini pokoknya tugasnya aplikasi layar. Nah, kemudian ada presentasi. Presentasi ini buat dia konversi pesan gitu.
sama negosiasi gitu. Encryption, recognition data. Nah, kalau lebih bilangnya ini buat buat di enkripsi, deskripsi. Ini enkripsi sama decryption itu, kalau sebuah pesan itu, sebuah data itu ada yang dienkripsi, kemudian biar bisa sampai, biar bisa balik lagi, dia perlu dideskripsi. Nanti kita belajar juga cryptography dikit lah pembahasannya. Nah, di sini session buat ngedefinisiin sama melihara, buat ngekontrol juga, buat ngehubungin aplikasi mana sih komunikasi sama apa, browser ini komunikasi sama apa. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Misalnya NFS, SMB. Kemudian ada transport layer. Nah, di sini pemecahan data ke dalam paket-paket data. Jadi di sini paket data itu dikasih nomor urut sebelum dikirim. Kemudian nanti ini tiap layer mungkin kita bahas, kalau seperti semester lalu, ini tiap layer kita bahas secara detail di satu pertemuan nanti. Kemudian ada network layer. Gimana sih? Network layer itu apa sih? Terus protokol apa aja yang terlibat? Nah, intinya di sini buat tahu IP address, internet protokolnya, alamat si pengirim, sama alamat berikutnya kemana sih. Nah, kemudian ada data link layer. Ini gimana sih big data itu di sini diolah jadi, kalau ke atas jadi frame, kalau ke bawah jadi bit. Nah, ini dia yang ngolah datanya. Nah, kemudian physical layer. Nah, ini datanya udah bentuk bit PDU istilahnya. Nah, di sini bit-bit itu siap dikirim gitu, disinkronisasikan. Nah, di sini layar COC gambarnya secara singkat. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, network ini ada bit, frame, paket, segmen, data. Nah, ini istilahnya PDU. Nanti kalian coba googling aja, coba baca dikit. Nah, ini tujuannya di sini network itu bentuknya paket, data link bentuknya frame, physical bentuknya bit. Makanya paket data kalian udah tinggal berapa sih kalau jaringan itu? Kalau misalkan kalian pakai kota ya. Nah, ini data-data di dekapsulasi ini berdasarkan model OSI-nya. Oke. Coba clear dulu. Oke. Nah, di sini ada enkapsulasi, ada dekapsulasi. Nah, yang mana enkapsulasi, yang mana dekapsulasi, coba kalian cari sendiri nanti. Apakah ke bawah itu enkapsulasi atau ke atas itu dekapsulasi. Jadi data yang dikirim itu nanti ada header-nya buat informasinya, kemudian ada ekornya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini enkapsulasi data. Kemudian ketika receiver, data di dekapsulasi. Ini protokol OSI. Kemudian ada protokol TCP/IP. Ini standar komunikasi data yang digunakan sekarang ya dalam jaringan internet itu TCP/IP. Ya, bentar. Jadi di transport ini ada TCP, ada UDP. Nah, kalau kita pakai Gemini, yang dipakai itu UDP ya. Jadi kalau kita akses
browser itu biasanya TCP, kalau video biasanya UDP. Nah, nanti itu kelebihan kekurangannya apa, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini yang dipakai sekarang ini TCP/IP ini udah tua banget. TCP/IP release. Ini bisa kalian coba cari sejarahnya, ini udah jadul, tapi masih kita pakai sekarang gitu. Dan nggak tergantikan lagi tuh. Jadi dia layarnya lebih dikit. Network, internet work, transport application. Nah, kalau di Wayasak itu ada 5, kalau ini TCP/IP itu bisa dikelompokkan, physical, data link dikelompokin, internet itu network, transport, application, session, presentation, application. Bentar, kita bahas dulu deh. Jadi ada network layer, internet layer, transport layer, application layer. Ini kita belum bahas keamanannya, kita masih pengantar aja. Nah, di sini layer aplikasi, jadi dia kalau di OSI ada session, ada apa? Presentation sama application. Kalau dia cukup satu aja, aplikasi aja. Jadi ini pokoknya tanggung jawab antara aplikasi deh gitu. Bentar saya ambil minum dulu, agak batuk dikit. Oke, nah ini tadi ada OSI, ada TCP/IP. Ini ya standar yang dipakai buat internet. Kemudian layer transport. Nah, transport ini majornya itu walaupun ada gabungan dari TCP UDP juga ada dibuat. Nah, di sini yang terkenal itu TCP sama UDP. Mayoritas kalau video UDP, kalau kita browser TCP. Kalau kalian misalkan inspect, jika kalian googling itu juga ada tulisan TCP atau UDP. Kalau Google itu dia nerapin yang baru kalau nggak salah. Nah, ada istilahnya quick. Quick ini yang barunya tapi masih belum banyak gitu. Ini transport umumnya TCP sama UDP.
Oke, bentar. Lanjut. Nah, kalau TCP itu dia ini prosesnya deteksi kesalahan. Kalau UDP dia nggak deteksi kesalahan. Jadi dia nggak peduli deteksi salah kalau ngegame itu biasanya UDP apa itu ya. Nanti deh coba bikin lagi. Kalau video kita ngejum ini pakai UDP. Kemudian ada layer internet walk, layer internetnya. Di sini pemberian IP address, informasi-informasi terkait routing itu layernya. Nah, kemudian layar perangkat kerasnya network interface-nya. Di sini apa? Di sini ini yang dipakai di internet protokol TCP/IP. Nah, perbedaannya kalau OSI ini dia lebih ngedetail, kalau TCP/IP dia nggak terlalu detail. Terus ada TCP, ada UDP, ada juga port di komputer. Nah, kalau misalkan kalian akses browser, kalau di HTTP aja, itu portnya port 80. Port 80 itu TCP, World Wide HTTP ya. Nah, kalau kalian misalkan pakai ngakses yang secure, yang ada HTTPS, ada gembok, nah itu portnya 443. 443 itu dia bisa TCP, bisa UDP protokolnya. Jadi tergantung. Nah, jadi tiap port itu ada protokolnya juga. Jadi ada address komputer, ada port, ada protokol. Jadi ini lebih dalam kita belajarin lah. Maksudnya udah slide terakhir deh. Oh, belum. Nah, ini saya lupa udah sebulan. Nah, implementasi TCP/IP ini dia yang diadopsi di dunia, di internet, dia pakai habis ini udah teruji lah gitu. Walaupun udah teruji juga banyak kelemahannya juga ya, karena serangan-serangan komputer sekarang. Tapi itu kita nggak terlalu belajar ke situ. Nah, di sini implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan data yang reliable. Kalau TCP/IP itu counter reliability-nya dikonsentrasikan pada layar transport. Di sini layar OSI itu sebenarnya dia lebih baik karena tiap layarnya mendeteksi kesalahan dan kesalahan. Tapi ya implementasinya bakal lebih rumit juga gitu. Nah, di sini transport OSI menangani semua kesalahan. Nah, kalau transport pada TCP/IP menggunakan checksum, endorsement, ACK, timeout untuk mengatur transmisi dan menyediakan verifikasi end-to-end. Kita belajar lebih jauh. Ini teori ini emang agak lebih ngantuk ya, sejelasnya juga ngantuk ini, tapi ini berguna gitu buat kalian, siapa tahu nanti kalian ada yang di bagian Telkom atau bagian apa gitu kerjanya. Di sini udah slide terakhir, kita masih ada waktu 30 menit ya. Bentar, coba saja. Ini kalau ada pertanyaan silakan reset aja, kalau nggak ada nanti saya coba siapin pertanyaan deh. Buka dulu nih. Kasih data, ada jaringan. Oke, silakan Raffi Fajan. Untuk itu Pak, mau minta file PPT-nya boleh nggak Pak? Untuk Oke, materinya. Nanti dikasih kok. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini saya save dulu deh.
Saya- Ini lagi nyari soal tahun lalu, kok nggak ketemu ya? Bentar. Oke, silakan, Kianji. Ya, jadi Pak mau nanya Pak, kan Ya, silakan. tadi OSI layers itu dengan sama TCP/IP itu dia dua-duanya adalah protokol atau apa Pak? Belum paham di situ. Oke, bagus sebenarnya protokol atau bukan ya? Kalau protokol itu dia bukan, dia sebenarnya model ya, standar networking gitu. Di Jadi sini ini kesamaannya itu Pak, standar dari komunikasi data itu gimana Pak? Satu dikeluarkan oleh ISO, satu dikeluarkan oleh lembaga komunikasi. Nah, di sini standar komunikasi lah intinya. Jadi gimana sih biar beda-beda host bisa dalam komunikasi, dirancanglah tadi standar komunikasinya. Nah, di sini dia ngatur gimana kerja sebuah protokol ya, konsep teorinya. Ngaturnya itu seperti itu. Nah, di sini yang dipakai di dunia itu TCP/IP. Kalau di OSI nggak diterapkan, nggak diimplementasiin. Di ilmu itu, internet itu, dia nerapnya TCP/IP. Bentar, coba. TCP/IP, internet. Nah, kalau misalkan standar komunikasi itu pakainya TCP/IP karena dia udah duluan diterapin juga, terus udah ribet. Nah, kemudian yang baru, biasanya itu standar-standar itu kan ada ISO berapa. Nah, itu dari International Standard Organization itu bikinnya OSI. Nah, kalau dari pihak komunitas internet, dari komunitas penyedia layanan, bikinnya TCP/IP. Ini TCP/IP itu dikembangkan dari tahun 70 sampai tahun 80-an gitu. Nah, ini yang dipakai buat cara kerjanya. Nah, kemudian ada layer physical network, internet transport application. Nah, layer ini buat memudahkan kita memahami aja. Misalkan kalian pakai layer SAC, coba layer SAC, mumpung masih ada dikit nih. Oke, di sini capture wifi. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ya, kelihatan Pak. Nah, di Wireshark juga ada layer-layer. Ada UDP, Internet Protocol, Internet Frame. Nah, ini layar di Wireshark. Itu tuh berdasarkan model ya tadi Pak, TCP/IP. Wireshark ini modelnya sendiri sih, beda lagi dia, tapi lebih ke TCP/IP dia. Oke. Nanti ini kalian juga bakal belajar Wireshark di teori dan di praktikum bakal belajar, karena nanti kita ada belajar keamanan. Nanti kalian
bakal pakai kali sedikit. Setelah UTS kita ada main kali Linux. Nanti kalian diajarin gimana beda halaman HTTP, HTTPS. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti ini juga tiap pertemuan ke depan kita bakal belajar layer-layernya. Kita belajar perangkat keras dulu sih. Kenalin perangkat keras dulu, baru ke layer. Jadi TCP/IP ini standar komunikasi data ya. Standarnya apa sih? Oke, yang lain sambil saya coba nyari tugas yang cocok buat kalian ini. Oke, baik Pak. Jadi mau konfirmasi lagi aja. Kalau TCP/IP dengan OSI layer itu jadi adalah standar komunikasi data gitu ya. Tapi standar itu juga bisa dengan protokol ya. Pokoknya dia ya seperti itulah. Kalian nggak akan terlalu ditanya sih. Ini kalau layer itu model-modelnya aja ya. Secara model-model itu biar kalian lebih gampang memahami data aja gitu. Ketika dipakai hub, ini layernya yang mana? Ketika di kabel, itu layernya yang apa? Ketika di laptop kalian, layernya yang apa gitu. Nah, kemudian beda model OSI sama TCP/IP ini, kalau yang OSI itu dia internasional standar, tapi dia enggak diterapin gitu, enggak diimplementasikan. Mayoritas internet itu pakainya TCP/IP. Tapi kalau buat pembelajaran, buat memudahkan, itu OSI. Jadi itu untuk konsepnya aja gitu Pak. Buat konsepnya, tapi memang seperti itu gitu. Jadi ketika kalian nanti, misalnya kalian mau nyadap, yang mana sih yang bisa disadap itu ketika data itu di kabel, apakah di hub, ataukah di modem. Jadi data yang namanya, tadi kan data, ada istilahnya PDU. Jadi di tiap perangkat, istilahnya beda-beda, ada frame, paket, bit, yang kelihatan sekali data gitu. Secara garis besar, model OSI itu dia teorinya bagus. Nah, tapi mayoritas internet pakainya TCP/IP. Nah, kalau kayak gini tugas kalian coba kemarin kalian disuruh ngerangkum ya? Iya, Pak. Masuk sampai OSI sama TCP/IP nggak? Belum, Pak. Oke.
Recording stopped. Oke, nah ini saya udah ngasih bahan bacaan buat kalian. Nanti kalian bisa coba baca dan nanti ada pertanyaannya juga. Nah, di sini perlu diingat ya, di jaringan komputer itu ada TCP, ada UDP. Jadi P-nya itu kan protokol ya, tapi ada juga yang modelnya maksudnya. Jadi model OSI, model TCP/IP. Tapi banyak juga bilang TCP/IP protokol. Nah, TCP protokol beda lagi, UDP protokol beda lagi. Nah, di sini contoh protokol dan layanan TCP. Nah, tapi kalau kita ngomongin model, model TCP model sama OSI model. Nah, kalau katanya model, berarti dia ada 7 layar sama 4 layar atau 5 layar tadi. 7 sama 4 layar. Nah, di sini kalau misalkan tadi nanya protokol, kalau TCP-nya yang protokol, IP-nya juga ini P-nya protokol, tapi kalau TCP/IP kita ngomongin model berarti keluarnya layar-layar. Kalau OSI kita ngomongin modelnya keluarnya juga layar-layarnya. Nah, di sini yang dipakai diterapin di internet itu modelnya model TCP/IP. Kenapa bukan OSI? Nah, nanti kalian bisa baca. Ini tulisannya bagus, tulisan Pak Ono. Nanti saya kirim via WhatsApp aja sekarang, bentar. Ini belajar. Oke, ini materi dari WhatsApp ya. Kemudian ada
kasih tugas nggak ya? Bentar, ini saya masih nimbang kasih tugas atau enggak. Kalau kasih tugas saya harus meriksa soalnya. Oke, kayaknya nggak perlu tugas deh. Nanti kuis aja pekan depan. Kemungkinan kita online lagi, kita kasih kuis aja. Nah, coba kalian bisa baca aja deh. Coba cari perbedaan TCP/IP model sama OSI model. Nanti kalian coba baca, nanti kuis pertama kalian materi dari pertemuan ini. Karena sifatnya saya malas meriksa, nanti juga e-learning itu gradingnya otomatis. Ini beban jadi dosen itu kalau ngasih tugas, ya harus meriksa ya. Nah, jadi karena saya lagi malas meriksa, nggak ada tugas deh. Tapi itu aja. Jadiin kuis, nanti bakal ditanya, kalian coba baca-baca aja TCP, TCP/IP sama OSI model. Nah, di sini tugasnya nggak ada. Oke, ini masih ada 6 menit lagi. Oke, masih ada waktu 6 menit ya, bentar deh. Coba kita WireShark lagi deh. WireShark lagi. Saya jelasin dulu. Ini kita ambil salah satu. Bentar. Nggak ada kita TP. Coba. Google. Oh iya. Lupa nih, SSL itu apa filternya? Nah, ini SSL. Oke. Address dengan bentar. Bentar. Nah, ini misalkan ketika saya lagi coba ngeping. Nah, kalau ngeping itu dia ICMP. Nah, di sini nanti ada layer-layernya. Nah, kalau frame ada transportnya. Nah, ini nanti kita bahas di itu, kalian juga bisa di praktikum pertemuan sekarang kayaknya. Nanti kalian juga bahas ini. Ini CMP-nya. Ini coba deh, biar ini
ping biar enak itu coba polban itu berapa ya itunya. Coba dulu deh. Misalkan ini layarnya polban, ini ada TCP-nya, sama controller protokolnya, ini transportnya, kemudian ada network-nya, internet protokolnya, ini internet protokol ini network layer-nya, kemudian Ethernet 2 ini data link-nya, data link, ini network-nya, yang ini transport layer-nya. Nah, kemudian ada aplikasinya. Ya. Nah, ini nanti kalian belajar di praktikum gitu. Nah, ini layar-layar ini buat mudahin aja gitu. Bukan itu ya. Nah, buat ngebantu kita lah gitu. Dan nanti misalkan ini kalau kalian HTTPS enkripsi semua yang SSL itu data itu keenkripsi. Kalian itu bakal dapat ini keenkripsi. Nah, tapi cuma satu yang nggak keenkripsi di HTTPS itu. HTTPS itu yang nggak keenkripsi itu IP kita, sumber kita, sama tujuannya, destination itu nggak keenkripsi. Yang lainnya itu keenkripsi. Portnya nggak keenkripsi. Ini ada portnya, destination portnya, SSL dia 443. Ini seandainya. Coba deh, e-learning. Jadi kita doang. Ini HTTP itu agak susah. Nah, ya ini kalau contoh dia HTTP biasa, ini halaman, saya cari halaman yang enggak dia itu enggak ke itu. Nah, ini semuanya kelihatan request-nya apa, kalau request-nya masih bisa kebaca gitu. Ini karena halaman kosong sih. HTTP nyari yang enggak secure agak susah ya. Di sini transmission-nya, transport protokolnya dia portnya 80, berarti dia HTTP. 443 ya HTTPS. Ini frame. Oke, mungkin segitu aja, udah 2:30. Jadi untuk ini kita nggak ada tugas. Nah, saya mikir juga harus meriksa. Jadi nanti pekan depan kita kuis materi pertama sama OSI ini. Jadi P itu transmission control protokol, internet protokol, kemudian user datagram protokol, P-nya protokol. Nah, di sini kalau misalkan nanti berapa sih layar di OSI, modelnya ada berapa layar, TCP/IP berapa layar. Kemudian untuk kuis itu dia pilihan ganda sama campur sama true atau false. Nah, banyak yang salah itu ditebakkan true atau false. Jadi kalau kalian misalkan jawab true semua, ya kalian bakal dapat skor. Tapi mungkin skornya cuma berapa. Jawab false, mungkin ada skor. Jadi banyakkan true atau false-nya nanti itu tergantung mood saya bikin soalnya gimana. Tapi nanti kita jam 1 pekan depan kita ujian, quiz. Dan quiz ini biasa waktunya 10 soal hanya 5 menit. Jadi usahakan kalian udah benar-benar bagus gitu koneksi, karena banyak juga yang koneksinya bermasalah ketika kuis, entah benar bermasalah atau enggak. Oke, untuk
kuliah hari ini segitu aja dulu. Saya ucapkan terima kasih. Ntar saya mau screenshot dulu. Terus kalau mungkin sekarang lagi ramai Omikron ya, kita daring aja. Terus kalau seandainya Madis sama dasar komunikasi online terus, ketika kita butuh onsite di kelas, mungkin nanti kita reschedule jadwalnya hari apa gitu. Tapi itu mungkin nanti aja, nunggu kondisi agak baikkan dulu. PPKM juga lagi level 3 sekarang soalnya. Oke, saya ucapkan makasih. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian silakan bertanya aja ya di WhatsApp. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayo keluar. Mau lihat siapa?